Kak Siska di via online Santo Yohanes Pemandu. Minggu ini tema dari pihak kita adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti sehat ya. Sekarang Kak Siska mengajak adik-adik untuk bergembira, bernyanyi bersama dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Mari teman-teman kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat-Mu hari ini. Kami semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bernyanyi bersama. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami dalam kegiatan Bina Iman Online minggu ini. Bimbinglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu dengan tema Yesus menyembuhkan orang buta. Doa ini kami persembahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita bergembira, bernyanyi bersama, memuji Tuhan. Kini kita saatnya mendengarkan sabda Tuhan lewat Kakak Sisil. Tapi terlebih dahulu Kak Siska mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik Yopem, selamat jumpa lagi dengan Kak Sisil. Hari ini hari Minggu biasa ke-30. Ayo kita mendengarkan sabda Tuhan. Ambil kitab sucinya ya. Kita buka Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita mulai ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimius anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya
bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat untukmu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kuatkanlah hatimu, itulah pesan yang dikatakan dalam Injil hari ini. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimius selalu duduk di pinggir jalan. Ketika mendengar bahwa Yesus lewat dekat tempatnya berada, berserulah Bartimius dengan suara kencang, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Meskipun dilarang dan dimarahi oleh orang banyak, Bartimius tetap berseru. Dan ternyata seruannya didengarkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang pun menghampiri Bartimius dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, karena Tuhan Yesus memanggil engkau." Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang harus kuperbuat untukmu?" Jawab Bartimius, "Aku ingin melihat." Lalu terbukalah mata Bartimius. Nah, adik-adik, siapa tadi nama orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Iya, betul, Bartimius. Bartimius menderita sakit buta yang berkepanjangan. Hati setiap orang bisa rapuh apabila menghadapi penderitaan, sakit yang tidak kunjung sembuh. Tentu saja hati Bartimius juga rapuh. Akan tetapi, karena kekuatan iman yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, Bartimius percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti mendengarkan seruannya. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dan bisa melihat. Adik-adik, Tuhan juga melihat hati kita. Tuhan juga melihat kebutuhan kita. Lebih-lebih kalau kita yakin, tekun, penuh iman, memohon kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus sayang pada kita. Tuhan Yesus sangat peduli dan belas kasih, apalagi dengan orang yang menderita. Mujizat bisa terjadi adik-adik karena iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Tentu luar biasa. Hari ini kalian belajar dari Injil Markus. Nah, bercerita tentang apa? Yesus menyembuhkan orang buta. Masih ingat siapa nama orang butanya? Ya, betul, Bartimius. Dia anak Timius. Kali ini Kak Karin akan membuat topeng Bartimius ya. Dan ada, kalau kalian susah membuat topengnya, ada pekerjaan lain yang mungkin bisa kalian kerjakan juga. Oke? Are you ready? Nah adik-adik, sekarang persiapan ya. Kalian siapkan gunting, lalu spidol besar, spidol kecil boleh, pensil untuk menggambar,
Penghapus tentunya, cutter untuk melubangi. Jangan lupa siapkan karet rambut atau karet apa aja yang kalian punya. Lalu ini apa? Cotton bud ya. Ini kita pakai untuk sebagai pengganti kuas supaya kalian bisa mewarna. Nah, ini namanya pines kertas. Kalau kalian ke toko buku bisa bilang pines kertas Kak, atau partsen, lupa deh Kakak. Pokoknya bilang aja pines kertas ya. Oke, berikutnya kalian juga siapkan potongan-potongan kertas kecil untuk menulis ayat hafalan. Lalu ada juga piring kertas ya, yang kita akan gambar. Lalu juga bisa juga kalian siapkan gambar print wajah gitu ya. Nanti kita akan buat topengnya. Bisa juga kalian siapkan kertas gambar. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakannya. Bagi kalian yang sudah bisa print gambar wajah, apa aja deh boleh. Itu kita akan menggunting dulu ya. Kita gunting sesuai dengan polanya ya adik-adik. Bagi adik-adik kelas kecil, kalau terlalu sulit mengguntingnya, bisa minta bantuan kakak atau orang tua yang ada di rumah. Nah, kita gunting seperti ini, mengikuti pola wajah. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah, ini buang dulu ya. Kalau sudah, kita akan melubangi mata. Tak susah, enggak. Jadi kita tekuk sedikit ya. Kita ambil di gambar tengah matanya, ini seperti ini. Lalu yang lubang ini kita akan teruskan. Nah, ini yang lubang ini kan tadi sudah kita gunting, kita teruskan. Kita melubangi mata seperti ini. Nah, tak susah kok ya. Jadi tadi yang penting yang tengah sudah sudah lubang kan adik-adik. Berikut lagi sebelahnya Kak. Ya, ini ya kita gunting tengahnya. Nah, setelah itu kita akan gunting menurut pola matanya. Seperti ini. Ini karena mata Kak Karin besar, jadi Kak Karin membuat lubang matanya besar ya adik-adik. Nah, kalau sudah, lalu kita lubangi. Oh ya, tadi alatnya kelupaan nih ya. Lubang kertas kita lubangi. Ini dia. Telinganya kita lubangi. Lalu kita beri apa adik-adik? Gampang sekali kan? Apa ini? Karet rambut. Bisa caranya coba masukin ya. Ditekuk dulu ya. Kita masukin. Lalu yang atas kita taruh di dalamnya yang bawah. Tuh, tarik. Udah jadi ya. Lagi berikutnya ya. Perhatikan baik-baik. Ditekuk dulu, dimasukkan. Tarik. Lalu yang bawah ini taruh di dalamnya. Seret. Udah jadi adik-adik. Nah, sekarang Kakak Karin pakai ya. Tuh, kelihatan nggak matanya Kak Karin? Nah, sambil memakai topeng, kita akan menghafal ayat. Apa ayatnya tadi? Bagi adik-adik kelas kecil, kita tutup matanya. Seperti Bartimeus yang buta. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu hafalan ayat adik yang kelas besar. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Ting! Bartimeus akhirnya bisa melihat adik-adik. Nih topengnya bisa pakai kalian bercerita. Dan jangan lupa ayat hafalan yang sudah kalian tulis tadi di kartu kertas ya, ayat hafalan terus di kertas tadi itu bisa kalian tempel. Nah seperti ini hasilnya. Tada! Jadi kalian bisa, oh apa ya tadi ya ayat hafalannya, bisa diingat. Oke, gampang sekali kan buat topengnya. Nah, bagi adik-adik yang nggak punya gambar, ngeprint susah, punya nggak kertas roti? Kalau nggak punya kertas roti, kalian bisa lah ambil kertas gambar ya, lalu kalian buat pola lingkaran. Lalu kita akan gambar pola wajah. Nih, Kak Karin sudah buat pola wajahnya. Oh, masih oret-oretan. Iya, pola wajahnya ditebali dengan spidol ya adik-adik. Nah, lalu kita hapus dengan penghapus. Kita buat rambut, kita buat alisnya, kita buat matanya. Kak, matanya tuh aku susah loh, nggak bisa buat sama persis. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah polanya jadi dan kalian sudah bersihkan dari pensil warna, kalian lalu bisa mewarnanya dengan cat warna. Nih kan jadi abstrak warnanya Kak. Iya, nggak apa-apa ya. Sama matanya diberi lubang. Lalu adik-adik ambil kertas piring berikutnya, berilah mata 2, titik 2 begini, bisa kan?
Setelah itu kita tempel nih, tarang. Tengahnya kita lubangi dulu. Nih kita lubangi ya adik-adik. Kita satukan. Nah seperti ini ya, kita lubangi. Nah, wow, sudah jadi dan ini bisa berputar adik-adik. Kalian, Bartimeus yang buta, dia berteriak-teriak pada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Dan apa yang terjadi? Bartimeus bisa melihat, tuh kan? Senang ya kita bisa buat sendiri. Jangan lupa di baliknya kalian bisa tulis ayat yang kalian hafal hari ini. Nih, Kak Karin sudah buat nih. Nah, bisa ditulis di belakangnya. Oke. Nah, berikutnya ada lagi nggak ya Kak? Oh, kok ternyata hanya satu. Hanya untuk adik-adik yang kelas besar, kelas kecil. Wah, keren kan? Gimana? Susah nggak? Hasilnya, dengan karya kalian bisa bercerita kepada mama, papa, kepada teman-teman di sekolah. Dan nih lihat, Kakak Karin juga membuat dengan warna yang lain ya. Nih warna rambutnya hitam boleh, rambutnya coklat boleh ya. Bartimeus gondrong berkumis karena dia ini pengemis, jadi dia nggak bisa potong rambut. Jadi ingat adik-adik, kalian jangan lupa juga potong rambut ya, biar ganteng, biar cantik semuanya. Nah ini dia, Yesus menyembuhkan orang buta. Selamat bekerja. Program ajaran iman Katolik 2 jari 2 menit ajaran iman nomor 8. Di mana kita mencari tahu tentang kehidupan Yesus? Kita mencari tahu tentang kehidupan Yesus di 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru. Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, dan Injil menurut Yohanes. Injil menyediakan kisah-kisah yang diinspirasikan, saksi mata tentang kehidupan Yesus, saksi mata tentang ajaran Yesus, saksi mata tentang kematian Yesus, dan saksi mata tentang kebangkitan Yesus. Adik-adik, sebelum kita tutup dengan doa penutup, terlebih dahulu Kak Siska mengajak adik-adik untuk berdoa rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantaian. Kelak suatu pedang akan menimpa jiwamu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas bimbingan dan pernyataan-Mu pada kegiatan Bina Iman Online minggu ini. Kami boleh memperoleh kasih melalui kakak pembina kami lewat sabda-Mu hari ini. Semoga semua bisa menjadi teladan bagi hidup kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua dan keluarga di rumah. Semua minggu depan kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.